Sekarang, bolehkah aku naik? Wu Chen bertanya dengan ringan. Pria itu bangkit dari tanah, terhuyung-huyung, menarik napas dalam-dalam beberapa kali, mencoba menenangkan diri, dan berkata, aku tidak tahu Taisan. Maafkan aku, saudaraku, aku tidak tahu namamu. Orang kuat tiga surga di wilayah Hualong pasti tidak dikenal. Mereka pasti orang kuat muda di daftar Tianbei. Di seluruh tanah Zhongzu mereka, orang kuat muda seperti itu punya tempat. Wu Chen melaporkan namanya, lalu langsung menaiki tangga. Di belakangnya, Yun Xixi bernyanyi untuk pria itu, lalu naik. Wu Chen, siapa Wu Chen? Apakah kamu kenal orang ini? Tianbei ada di daftar, ada nama seperti itu, tetapi, tampaknya kultivasi orang itu hanya 1 langit berat Hualongjing, bukan 3 langit berat Hualongjing. Hualongjing Yi Hongtian, apakah kamu berbicara tentang orang ke-75 di daftar Tianbei? Ya, itu orangnya. Aku juga pernah mendengar tentang orang ini. Dia pernah menunjukkan kekuatan besar di konferensi buku dan pedang dan mengalahkan Bing Lingzi. Meskipun dia hanya seorang pria dengan prestasi besar di Hualongjing, kekuatannya sebanding dengan raksasa muda. Sungguh mengerikan. Petik 2. Dibandingkan dengan Wu Chen itu, orang ini jauh lebih buruk. Meskipun kultivasinya sangat tinggi dan dia 2 alam kecil lebih kuat dari Wu Chen itu, tetapi dalam hal kekuatan, itu jauh lebih sedikit dari itu. Mereka hanya 2 orang yang berbeda. Ada banyak diskusi. Mengabaikan yang lain, Wu Chen langsung pergi ke lantai 3 dan melihat sekeliling. Di lantai 3, ada 5 meja dan 12 orang. Mereka semua adalah orang muda, dan semuanya memiliki kultivasi Hualongjing. Jelas, orang-orang ini masih muda dan kuat dan memiliki kekuatan besar. Sekilas, tidak jauh dari sisi kiri, masih ada meja kosong. Tidak ada yang duduk di sana. Wu Chen pergi ke sana, diikuti oleh Yun Xixi. Mereka duduk di meja kosong. Tidak lama setelah mereka duduk, mereka tiba-tiba mendengar suara, Anda pandai berkultivasi. Saya tidak tahu apakah Anda orang pertama yang datang ke Kekaisaran Harimau Putih kami. Ketika Wu Chen menoleh ke belakang, seorang pemuda berjubah brokat dan satin muncul di lantai 3 pada suatu waktu. Dia adalah pria yang sangat berani dan heroik. Dia jelas seorang pria yang mulia. Namun, dia tidak mengenalnya. Saya ingin tahu apakah Anda orang yang baik. Mendengar ini, semua orang terkejut. Tanpa diduga, Wu Chen bahkan tidak mengenal pemuda ini. Pemuda itu tidak peduli. Melihat wajah Wu Chen, dia merasa sangat aneh. Dia pikir itu adalah pertama kalinya dia datang ke Kekaisaran Harimau Putih mereka, dia tidak mengenalnya. Itu bukan apa-apa. Saya pangeran ke-8 dari Kerajaan Harimau Putih. Saya tidak tahu siapa Anda. Bisakah Anda memberitahu saya? 8 pangeran. Wu Chen menatap pria ini lagi. Pakaian, penampilan, dan sikapnya semuanya sangat bagus. Dia mengatakan bahwa dia adalah pangeran, tetapi tidak ada masalah besar. Selain itu, di Kekaisaran Macan Putih, saya khawatir tidak ada yang berani berpura-pura menjadi pangeran. Saya dari timur. Wu Chen tidak secara langsung mengatakan asal-usulnya, tetapi mengambil pandangan yang lebih samar. Oriental. Mereka semua terkejut. Tokoh Oriental ini memiliki jangkauan yang luas. Hampir tidak ada perbedaan antara apa yang dia katakan dan apa yang tidak dia katakan. Malam tanpa kesedihan juga merupakan Leng, tidak menyangka bahwa Wu Chen akan mengatakan demikian, seperti yang dipikirkan orang lain, tokoh Oriental ini, cakupannya terlalu luas, tidak ada alasan untuk mengatakannya. Namun, dia juga bukan orang biasa. Dia dengan cepat menjawab dan berkata, karena kamu tidak ingin memberitahuku asal-usulnya, aku tidak segan-segan melakukannya. Aku tidak tahu bahwa kamu telah mendaftar di tablet Tianbei. Jika tidak, kamu dapat mendaftar denganku. Apa yang kamu inginkan? Orang kuat muda seperti Wu Chen adalah target yang diperjuangkan oleh setiap kekuatan besar. Kekaisaran Harimau Putih mereka tidak terkecuali. Wu Chen mengangkat bahu dan berkata dengan ringan, tidak, saya sudah mendaftar di prasasti. Apakah Anda sudah mendaftar di prasasti? Mendengar itu, semua orang terkejut lagi. Karena mereka sudah mendaftar di Tianbei, mengapa tidak ada catatan yang relevan? Orang yang tercatat di Tianbei adalah orang dari kerajaan Dongsuan, yang prestasinya hanya 1 langit berat dari alam Hualong.
Namun, orang di depan mereka adalah tiga langit kuat dari alam Hualong. Alis Yewus berkerut, melanjutkan pendaftaran di prasasti langit. Wu Chen, dari timur. Tiba-tiba, dia tercengang, seolah-olah dia memikirkan sesuatu yang penting. Wah, dengan kilatan bayangan malam Wuxiang, dia menyapu seperti kilat. Dia memegang tinjunya dan meniupnya dengan kekuatan yang kuat. Dengan pukulan dari tinju itu, ledakan ganas itu keluar, seperti badai, menyapu ke bawah dan bergegas ke Wu Chen. Melihat ini, semua orang terkejut. Apa yang dilakukan Pangeran ke-8? Sulit untuk tidak berhasil. Saat ini, pemuda ini tidak memiliki kebencian terhadapnya. Anda harus tahu bahwa Ye Wuxiang adalah orang kuat surga ke-6 dari Hualongjing, peringkat ke-42 dalam daftar peringkat Tianbei, dan kekuatannya sangat kuat, sementara Wu Chen hanya surga ketiga dari Hualongjing, dan kekuatannya jauh lebih sedikit daripada dia. Kecuali kebencian, Ye Wuxiang tidak memiliki alasan untuk melawan Wu Chen. Hati-hati, melihat Ye Wuxiang tiba-tiba memberikan tangannya kepada Wu Chen, Yun Sixi terkejut. Tanpa diduga, Ye Wuxiang akan memberikan tangan kepada Wu Chen. Namun, bertentangan dengan dugaan semua orang, Wu Chen tidak memiliki sedikit pun rasa takut dalam menghadapi tinju ganas Night Wusang, dan menunjukkan ketenangan yang luar biasa. Ketika tinju Night Wusang mendekat, dia tiba-tiba meninju. Dengan pukulan tinju ini, kekuatan yang melonjak tiba-tiba pecah darinya, tersapu dengan cepat, dengan momentum yang kuat, membawa kekuatan yang mendesak gunung untuk membelah gunung, dan bergegas menuju Night tanpa kesedihan. Ledakan. Kedua serangan itu bertabrakan dalam sekejap. Tiba-tiba, kekuatan yang dahsyat pecah dari tengah, seperti gelombang besar, menyapu ke segala arah, yang sangat mengejutkan. Night tanpa perang mundur beberapa langkah, kekuatan yang kuat, pecah, peran dalam tubuhnya, akan mengembalikannya. Wu Chen, di sisi lain, tenang dan tenang. Dia bahkan tidak bergerak sejenak. Dia duduk di sana dengan aman. Sungguh menakjubkan bahwa Pangeran ke-8 tidak merasakan sakit di Night. Dia bukan orang biasa. Dia memiliki bakat dan kekuatan yang sangat tinggi. Di usia muda, ia memiliki prestasi sebagai Liu Chongtian tingkat Hualongjing, menduduki peringkat ke-42 dalam daftar peringkat Tianbei. Namun sekarang, ia telah dikalahkan oleh seorang pemuda, yang sungguh luar biasa. Ye Wuxiang segera menjadi stabil. Kekuatan yang digunakan Wu Chen tadi tidak lebih kuat dari itu, hanya untuk mengguncangnya kembali. Ia tidak sengaja mempermalukannya. Aku tidak tahu apakah kau adalah orang di kerajaan Dongsuan. Apa maksud Pangeran ke-8? Apakah dia mengenal orang ini? Pria di wilayah Dongsuan, aku ingat dia tampaknya bisa melihat sendiri. Dia lebih kuat. Dongsuan Yu, bukankah Wu Chen yang lebih kuat? Tunggu sebentar, tiba-tiba aku sepertinya mengerti arti dari kata-kata Pangeran ke-8. Apakah ini pria dari Dongsuan Yu? Tidak mungkin. Bukankah itu hanya Hualongjing? Bagaimana bisa tiba-tiba menjadi Hualongjing Triple Heaven? Tidak diketahui. Semua orang terkejut dan terkejut. Yun Sixi seperti dalam kabut. Lihatlah orang ini dan orang itu. Aku tidak mengerti apa yang orang-orang ini bicarakan. Wu Chen, apa yang mereka bicarakan? Aku tidak mengerti sepatah kata pun. Wu Chen menatapnya dan berkata dengan ringan, tidak masalah jika kamu tidak mengerti. Tidak apa-apa. Yun Sixi adalah seorang alkemis. Dia lebih memperhatikannya atau sesuatu yang berhubungan dengan alkimia. Adapun hal-hal lain, dia tidak terlalu memperhatikan latihan. Mengenai daftar peringkat Tianbei dan Tianbei, dia bahkan belum pernah mendengarnya. Dia tidak tahu apa yang dibicarakan orang-orang ini. Yun Sixi tercengang. Karena Wu Chen mengatakan itu tidak penting, dia tidak peduli. Ye Wuxiang menatap Wu Chen lagi. Meskipun dia tidak mengakui apapun, kita dapat mengetahui dari ucapan dan perilakunya bahwa orang di depannya kemungkinan besar adalah orang yang telah naik turun di Zhongzhou baru-baru ini. Ternyata Anda adalah Wu Chen, orang paling berkuasa di wilayah Suanyu Timur. Saya telah banyak mendengar tentang nama Anda, dan saya senang bertemu dengan Anda. Ye Wuxiang mengangkat tangannya dan melengkungkan tangan Wu Chen. Sekarang, hampir dapat dipastikan bahwa orang ini adalah orang ke-75 dalam daftar Tianbei. Ye Wuxiang tidak bersedih mendengar kata-kata ini, seluruh pemandangan itu terkejut, mata semua orang menatap Wu Chen, mata mereka tidak berkedip. Itu benar-benar dia.
Dia benar-benar datang ke Kekaisaran Harimau Putih kita. Bukankah prestasinya adalah surga pertama Hua Longjing? Sudah berapa lama dia telah menembus surga ketiga Hua Longjing? Kecepatan promosinya terlalu mengerikan. Dalam beberapa bulan, kultivasi telah meningkat dari surga pertama ke surga ketiga. Apakah ini masih manusia? Jika aku tidak melihatnya dengan mataku sendiri, aku benar-benar tidak percaya bahwa orang ini adalah orang yang ada di daftar peringkat Tianbei. Bukankah benar bahwa dalam beberapa bulan, prestasi telah meningkat dari hari pertama Hua Longjing ke hari ketiga Hua Longjing? Aku hanya bisa menggunakan teror untuk menggambarkan kecepatan promosi, bahkan Kekaisaran Xuanwu, kebencian umumnya, tidak begitu ganas. Apakah benar-benar mungkin bagi orang ini untuk melampaui kebencian Huangpu terhadap orang itu? Jika berbicara tentang daftar peringkat Tianbei, saya ingat bahwa prestasinya yang tercatat di daftar peringkat Tianbei benar-benar merupakan Yi Hongtian dari Hua Longjing. Apakah itu akan berubah menjadi tripletian dari Hua Longjing sejak lama? Yah, itu mungkin, tetapi saya belum banyak melihatnya akhir-akhir ini, jadi saya pikir kultivasinya masih dalam hari pertama yang berat di Hua Longjing. Petik 2. Apakah ada perubahan atau tidak? Kecepatan kultivasi dan promosinya terlalu mengerikan. Bagaimanapun, saya belum pernah bertemu orang seperti itu. Dalam beberapa bulan, dia telah menembus 2 tingkat kultivasi dan mencapai triple heaven dari Hua Longjing. Petik 2. Saya juga sama. Saya belum pernah melihat orang sekuat itu sebelumnya. Mereka semua dalam keadaan gempar dan kaget. Mereka tidak tahu bagaimana menggambarkan suasana hati mereka saat ini. Saya khawatir Anda berada di peringkat 75 dalam kekuatan Anda saat ini. Saya tidak dapat memuaskan Anda. Ye Wuxiang merasa sangat terkejut. Ketika dia masih di Hua Longjing, kekuatan Wu Chen telah mencapai jajaran raksasa muda. Bahkan Bing Lingzi bukanlah lawannya. Sekarang, dia telah membuat kemajuan besar dalam berkultivasi dan menerobos 3 surga Hua Longjing. Bahkan, kekuatannya juga harus ditingkatkan secara besar-besaran. Baru saja, dia menguji kekuatannya dan menemukan bahwa dia tidak dapat goyang sama sekali. Oleh karena itu, kekuatan Wu Chen sekarang, betapa mengerikannya itu, di luar imajinasi. Wu Chen tidak membantah. Dia tidak terlalu memperhatikan daftar ini. Jika bukan karena 9 putri yang menyebutkannya, dia pasti tidak akan pergi ke Kekaisaran Naga Hitam untuk mendaftar. Tidak diragukan lagi. Setelah beberapa patah kata salam, Pangeran ke-8 pergi pada malam hari tanpa kesedihan. Wu Chen tidak mengenalnya sebelumnya. Dia adalah orang asing. Wu Chen tidak terlalu peduli. Wu Chen, apakah kamu mengenal pria ini sebelumnya? Bagaimana kamu bisa berbicara begitu banyak? Hidung Yun Xiao berkerut, merasakan sedikit antipati pada malam tanpa perang. Wu Chen berkata, aku tidak tahu. Aku baru pertama kali melihatmu. Pertama kali aku melihatmu, begitu banyak kata, begitu hangat, kupikir kalian adalah teman lama. Puisi Awan membuka matanya dan merasa itu luar biasa. Wu Chen tidak mengatakan apa-apa. Alasan mengapa malam Wuxiang datang untuk menyambutnya adalah karena dia tidak perlu memikirkannya. Dia pasti menyukai bakat dan kekuatannya. Dia ingin menariknya dan menggunakannya untuk dirinya sendiri, seperti 9 putri dari Kekaisaran Naga Hitam. Namun, seperti pepatah lama, dia telah bergabung dengan pasukan Bei Chen Yuan, dan tidak akan bergabung dengan pasukan dan organisasi lain, jadi dia hanya bisa meminta maaf atas antusiasme Ye Wuxiang. Selanjutnya, mereka duduk di sini selama 1 jam, selama waktu itu, seseorang datang untuk menyapa Wu Chen dari waktu ke waktu. Bagi orang-orang di sini, mereka telah mendengar tentang legenda Wu Chen sepanjang waktu, tetapi mereka belum pernah melihatnya. Sekarang, dia akhirnya datang ke Kerajaan Harimau Putih. Tentu saja, mereka ingin melihat seperti apa karakter legendaris itu. 1 jam kemudian, mereka meninggalkan gedung Suyun dan kembali ke restoran yang telah mereka kontrak. Setelah makan siang, Wu Chen kembali ke kamarnya dan mengeluarkan barang-barang yang dibelinya di pagi hari. Saya tidak tahu apakah itu berfungsi. Jika tidak, uang saya akan terbuang sia-sia. Kekuatan jiwa, yang merupakan hal yang sangat aneh, bersifat halus, sulit dipahami, tetapi nyata. Justru karena atribut unik inilah kultivasi dan pertumbuhannya menjadi sangat sulit.
Di dunia ini, ada sangat sedikit hal yang dapat memengaruhi kekuatan jiwa, jadi Wu Chen tidak dapat menjamin barang-barang yang dibelinya di barat, itu benar-benar berfungsi. Jika tidak berfungsi, tidak mungkin. Tidak mengurus hal-hal ini, Wu Chen duduk di tempat tidur, berlatih Xuan Gong, menyerap esensi dari benda-benda ini, dan memasuki kondisi latihan. Mengenai efek apa yang ditimbulkannya, setelah melihat hasilnya, dia tidak mengerti. Jejak gelombang aneh, mengambang lembut di ruangan ini, bergelombang ke segala arah, seluruh ruangan, tetapi juga secara bertahap menjadi sunyi, tanpa jejak suara. Sayang, tidak ada pengaruhnya. Wu Chen menghela napas, membuka matanya, dan mundur dari kondisi kultivasinya. Dia kehilangan sebagian semangatnya. Dia tidak menyangka bahwa metodenya tidak akan berhasil dan tidak dapat meningkatkan kekuatan jiwanya secara efektif. Wu Chen tidak tertekan dengan kegagalannya, meskipun dia sedikit terkejut, karena kekuatan jiwa adalah hal yang sangat halus. Tidak mudah untuk mengolah dan memperkuatnya. Dibandingkan dengan kekuatan roh, itu jauh lebih sulit. Itulah sebabnya jumlah alkemis jauh lebih sedikit daripada seniman bela diri. Karena kekuatan jiwa benar-benar sangat sulit untuk dipraktikkan. Karena metode ini tidak dapat berhasil, mari kita ubah. Dalam beberapa hari ke depan, Wu Chen telah berpikir keras, mencari cara yang efektif, berharap untuk memperkuat kekuatan jiwanya. Setelah belajar keras selama berhari-hari, dia akhirnya menemukan cara yang mungkin efektif. Metode ini membutuhkan sesuatu yang tidak terlalu rumit. Dia percaya bahwa di Kekaisaran Macan Putih, itu seharusnya dapat ditemukan, tetapi satu hal lebih sulit. Itulah masalah pemandu jiwa. Pemandu jiwa mirip dengan pemandu obat. Metode ini perlu menggunakan sesuatu yang sangat khusus sebagai pemandu jiwa, sehingga efeknya akan muncul. Hal semacam ini adalah saripati roh. Saripati roh adalah hal yang sangat aneh. Kondisi pertumbuhannya sangat keras. Di dunia ini, sangat jarang. Bahkan di kehidupan sebelumnya, dia hanya melihatnya 3 kali. Aku tidak tahu apakah aku bisa menemukan saripatinya di sini. Meskipun tidak ada harapan, Wu Chen harus mencoba. Jika dia dapat menemukan saripati roh, maka dia akan memiliki jaminan 90% bahwa dia dapat meningkatkan kekuatan jiwanya ke tingkat alkemis tingkat ke-6 dengan menggunakan metodenya. Tentu saja, jika dia tidak menemukan saripati roh, tidak ada cara selain mencari metode lain. Kamar dagang Tianyu, kamar dagang terbesar di Kekaisaran Macan Putih, Wu Chen langsung menemui pelayan wanita kamar dagang itu. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda, Tuan? Tanya pelayan wanita itu sambil tersenyum. Wu Chen juga tidak sopan. Dia mengeluarkan selembar kertas dan menyerahkannya kepadanya. Saya butuh barang-barang ini. Lihatlah, Anda dapat menggabungkannya. Ini adalah kamar dagang terbesar di Kekaisaran Harimau Putih. Kamar ini sangat kuat. Jika Anda bahkan tidak bisa mendapatkan semua barang yang Anda butuhkan di sini, maka Anda benar-benar tidak tahu di mana menemukannya. Pelayan wanita itu melihat daftar kertas dan berkata, Tuan, mohon tunggu sebentar. Saya akan mencari Anda. Baiklah. Pelayan wanita itu berbalik dan menunjuk beberapa hal pada tirai tipis. Seketika, sesuatu muncul dari tirai tipis itu. Barang-barang ini adalah yang dibutuhkan Wu Chen. Setelah beberapa saat, pelayan wanita itu menoleh ke Wu Chen dan berkata, Tuan, kami memiliki semua barang ini di kamar dagang. Apakah Anda menginginkan semuanya? Ya, tentu saja. Wu Chen telah lama menduga bahwa ada beberapa barang seperti ini, karena barang-barang ini relatif sederhana dan tidak terlalu langka. Baiklah, saya akan mengambilkannya untuk Anda. Pelayan wanita itu berbalik untuk pergi, tetapi Wu Chen menghentikannya dan berkata, tunggu sebentar. Pelayan wanita itu berhenti dan bertanya kepada Wu Chen, Tuan, apalagi yang bisa saya lakukan untuk Anda? Wu Chen berkata, saya ingin bertanya, apakah Anda memiliki esensi roh di sini? Esensi roh. Pelayan wanita itu mengerutkan kening. Dia sangat asing dengan hal semacam ini. Jelas dia belum pernah mendengar hal semacam ini. Sebentar, Tuan, saya akan mencari Anda. Meskipun dia tidak tahu apa namanya, itu tidak menghalanginya, karena dia dapat mencari tirai cahaya untuk melihat apakah itu ada di kamar dagang mereka. Bagus. Wu Chen mengangguk. Esensi roh adalah pemandu jiwa. Ini sangat penting. Jika tidak ada esensi roh,
metodenya pada dasarnya tidak berguna. Pelayan itu memesan beberapa kali lagi pada tirai cahaya. Tak lama kemudian, beberapa informasi muncul di tirai cahaya. Ya, Tuan. Ya, bolehkah saya melihatnya? Wu Chen merasa itu luar biasa. Esensi roh bukanlah sesuatu secara umum. Sangat sulit untuk menemukannya. Sulit baginya untuk percaya bahwa dia tidak melihat benda asli dengan matanya sendiri. Lihat, Tuan. Pelayan itu memperbesar tirai cahaya, dan menunjukkan semacam benda di tirai cahaya, serta gambar dan pengenalan singkat tentang benda ini. Wu Chen menatap tirai cahaya dengan heran, tetapi ketika dia melihat apa yang ditunjukkan tirai cahaya, dia tidak bisa menahan cemberut. Itu bukan esensi yang saya cari. Keheranan di wajahnya menghilang tanpa jejak. Saya pikir ada esensi roh di kamar dagang, tetapi itu sama sekali bukan yang dia butuhkan. Saya kecewa. Ah, bukan yang Tuan butuhkan. Terkejut, kata pelayan itu. Wu Chen menggelengkan kepalanya. Tidak, pelayan itu juga kecewa. Mereka adalah kamar dagang. Tentu saja, mereka ingin menjual barang. Semakin banyak barang yang mereka jual, semakin banyak uang yang akan mereka hasilkan. Baiklah, Tuan, izinkan saya membawa Anda ke pelayan kami, yang mungkin tahu apa yang Anda cari. Pelanggan, mereka tidak akan mudah menyerah, karena pelanggan berarti ada bisnis berarti menghasilkan uang. Baiklah, terima kasih. Meskipun tidak ada harapan, Wu Chen masih harus mencoba, siapa tahu dia bisa menemukan esensi roh. Ikutlah denganku, Tuan. Di bawah bimbingan pelayan wanita, keduanya datang ke konter di dalam. Di sana, seorang wanita cantik sedang duduk di depan tirai tipis. Tangannya terus-menerus berada di tirai tipis, sibuk. Pelayan, wanita cantik itu melirik pelayan wanita itu dan berkata, Xiao Li, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Pelayan wanita, pria ini menginginkan sesuatu, tetapi saya tidak yakin apakah ada satu pun di kamar dagang kita, jadi saya akan membawanya untuk bertanya dan melihat apakah Anda mengetahuinya. Oh, baru kemudian wanita cantik itu menyadari bahwa di belakang pelayan wanita itu, ada seorang pria muda berusia awal 20-an, yang cukup energi. Meletakkan masalah yang ada, wanita cantik itu bertanya, saya tidak tahu apa yang Anda butuhkan, Tuan. Wu Chen datang dan berkata, saya butuh saripati roh. Saripati roh. Wanita cantik itu mengerutkan kening, berpikir sejenak, dan berkata, biarkan saya mencari Anda. Mencari. Diperkirakan hasil pencarian hampir sama dengan hasil sebelumnya. Wu Chen tidak memiliki banyak harapan untuk ini. Ketika hasilnya keluar, Wu Chen melihat hasilnya sama dengan hasil sebelumnya. Itu sama sekali bukan hal yang dia butuhkan, hanya homofoni, dan jenis hurufnya sangat berbeda. Yang saya butuhkan adalah esensi roh. Wu Chen mengeluarkan selembar kertas dan menuliskan apa yang dia butuhkan. Ada banyak homofon di dunia, bahkan dengan kata-katanya, terkadang mungkin sangat berbeda. Apakah itu esensi roh? Ambil kata-kata di kertas, lalu bandingkan hasil pencarian layar cahaya, memang berbeda. Saya sangat menyesal, sepertinya tidak ada di kamar dagang kita. Wanita cantik itu menyesal mengatakan bahwa semua barang yang mereka jual di kamar dagang dicatat dan dapat dengan mudah diambil melalui tirai cahaya. Adapun barang-barang yang tidak mereka miliki, mereka tidak akan muncul di tirai cahaya. Wu Chen juga sangat frustrasi. Meskipun dia telah menebak sejak lama, mungkin sulit untuk menemukan esensi roh, tetapi ketika hasilnya keluar, dia sangat kecewa. Bagaimanapun, ini adalah kamar dagang terbesar di Kekaisaran Harimau Putih. Jika tidak ada esensi roh di sini, maka dia benar-benar tidak tahu di mana menemukannya. Melihat kekecewaan Wu Chen, wanita cantik itu tampak tidak sabar. Setelah memikirkannya, dia berkata, baiklah, Tuan, kami akan memperhatikan Anda dan menemukan esensi roh melalui saluran kami. Begitu Anda mendapat berita, Anda akan segera diberitahu. Bagaimana menurut Anda? Wu Chen menatapnya dan mengerutkan kening. Sekarang, pertemuan Master Alkimia akan segera diadakan. Apakah ada waktu? Namun, dia juga mengerti bahwa tidak ada gunanya khawatir sekarang, karena tidak ada hal seperti itu di kamar dagang, dan sangat mustahil untuk mengeluarkannya. Terima kasih banyak. Sekarang, Wu Chen hanya bisa berharap agar kamar dagang dapat menemukan esensi roh sesegera mungkin. Tidak ada cara lain.
Segera, nona pelayan membawa barang-barang lainnya. Wu Chen melihatnya. Dia bahkan tidak menghitungnya. Dia membayar koin-koin itu. Dia berbalik dan pergi. Dia tidak menemukan esensi roh. Hal-hal ini juga merupakan beberapa produk limbah. Mereka tidak memiliki efek. Wu Chen tidak pergi jauh. Tiba-tiba dia mendengar sebuah suara, "Tuan ini, tolong tunggu sebentar." Wu Chen tertegun, berhenti, melihat kembali ke wanita cantik itu dan berkata, "Apalagi yang bisa saya lakukan?" Wanita cantik itu berpikir sejenak dan berkata dengan samar, "Sepertinya saya tahu di mana ada esensi roh." "Benarkah?" Mata Wu Chen langsung cerah, dan kabut sebelumnya menghilang tanpa jejak. "Kalau begitu katakan padaku, di manakah hakikat ruh?" Adapun Wu Chen, dia harus menggunakan esensi roh untuk membimbing jiwa, yang dapat memiliki efek. Oleh karena itu, tidak peduli berapa banyak dia membayar, dia akan mendapatkan esensi roh. Wanita cantik itu kembali berpikir keras. Melihatnya seperti ini, Wu Chen tidak mengganggunya secara intelektual, tetapi menatapnya dalam diam. Sekarang, dia adalah kunci baginya untuk menemukan esensi roh. Untuk sesaat, wanita cantik itu mengangkat matanya dan berkata, "Aku tahu di mana ada esensi roh, tetapi tidak mudah untuk mendapatkannya." Wu Chen terkejut. Baginya, selama ada berita tentang esensi roh, itu sudah cukup. Mengenai apakah dia bisa mendapatkan pertanyaan ini, selama itu adalah sesuatu yang dia butuhkan, dimanapun itu, tidak peduli seberapa sulitnya, dia pasti akan mendapatkannya. "Katakan padaku, di mana esensi roh?" Wanita cantik itu menatapnya dan berkata perlahan, "Jika aku ingat dengan benar, sebulan yang lalu, di pelelangan besar-besaran di lelang batu Beijing, ada esensi roh. Akhirnya, sepertinya itu dibeli oleh keluarga kerajaan." Petik 2. Keluarga kerajaan. Wu Chen terkejut. Keluarga kerajaan, hanya ada satu keluarga di Kekaisaran Macan Putih, yaitu, keluarga tempat Ye Wuxiang berada. Ini adalah penguasa seluruh Kekaisaran Macan Putih. Dahulu ada dewa sejati yang sangat kuat. Dengan kekuatannya saat ini, itu tidak dapat bersaing dengannya sama sekali. Ya, itu difoto oleh keluarga kerajaan. Kamu harus tahu bahwa jika sesuatu jatuh ke tangan keluarga kerajaan dan kamu ingin mengambilnya lagi, itu akan sangat sulit. Keluarga kerajaan sama sekali tidak kekurangan uang. Begitu sesuatu jatuh ke tangan mereka, apakah itu masih digunakan atau tidak, bahkan jika itu masih digunakan atau tidak, hampir mustahil bagi orang lain untuk mendapatkannya. Begitu, aku ingin memintamu untuk mencariku dan melihat apakah kau dapat menemukan esensi roh itu lagi. Jika kau dapat menemukannya, aku akan sangat berterima kasih. Keluarga kerajaan itu kuat. Wu Chen berusaha untuk tidak memprovokasi jika dia bisa. Jika tidak ada cara lain, maka dia harus menemukan cara untuk mendapatkan esensi roh dari keluarga kerajaan. Tentu saja, premisnya adalah bahwa esensi roh itu masih ada dan belum digunakan. Kami akan melakukan yang terbaik, kami akan melakukan yang terbaik. Wanita cantik itu berjanji, "Uang, siapa yang tidak ingin mendapatkannya, kecuali jika itu adalah orang bodoh." Berpikir sepanjang jalan, Wu Chen keluar dari kamar dagang. Sekarang, ada berita tentang esensi roh itu. Namun, badan utama yang memiliki benda ini adalah keluarga kekaisaran. Keluarga kekaisaran begitu kuat sehingga tidak bisa mendapatkannya. Jadi, mungkin untuk mendapatkan sesuatu hanya jika dia ingin melakukan sesuatu yang lain. Adapun apa yang dia inginkan, dia belum memikirkannya. Dengan cara ini, Wu Chen kembali ke kedai minuman. Di kedai minuman, Yun Cixi sedang duduk di halaman dengan bosan, sendirian, merasa sangat bosan. Ketika dia melihat Wu Chen kembali, dia segera bangkit dan berdiri. Wu Chen berhenti, mendongak, dan berkata, "Yun Cixi, itu kamu. Kamu membuatku takut." Yun Cixi datang ke sini dengan senyum lebar. "Apa yang kamu pikirkan, Wu Chen, dan bagaimana kamu merasa begitu khawatir?" Wu Chen menggelengkan kepalanya. Tidak ada. Dia sedang berpikir tentang bagaimana mendapatkan esensi roh dari keluarga kerajaan, yang tidak dapat dia lakukan, apalagi Yun Cixi, jadi dia tidak mengatakannya, karena dia mengerti bahwa tidak ada gunanya baginya untuk mengatakannya. "Ngomong-ngomong, mengapa kamu sendirian dan yang lainnya?" Mendengar ucapan itu, Yun Cixi menundukkan wajah kecilnya, bergumam, "Lupakan saja,
kakek dan tetua mereka pergi ke istana, dua orang lainnya, Tang Ji dan Kang Yang, sama seperti kayu, aku bosan setengah mati sendirian. Setelah berkata demikian, dia tiba-tiba memegang tangan Wu Chen dan berkata, Wu Chen, atau, kamu temani aku bermain, berbelanja saja tidak apa-apa. Wu Chen mengerutkan kening dan ingin menolak, tetapi begitu melihat wajah Yun Cixi yang penuh harap, hatinya langsung melunak. Bagaimanapun, rencananya untuk menemukan esensi roh gagal, dan masalah peningkatan kekuatan jiwa secara alami dikesampingkan. Untuk saat ini, dia tidak dapat menemukan apapun untuk dilakukan. Mengapa kamu tidak bermain dengannya? Itu bukan masalah besar. Apa yang baru saja kau katakan? Kemana kakekmu pergi? Tiba-tiba, Wu Chen memikirkan sesuatu yang penting. Kakek, mereka pergi ke istana. Ada apa? Apa yang mereka lakukan di istana? Aku tidak tahu. Kudengar beberapa orang penting sedang sakit. Tolong datang dan lihat mereka serta obati mereka. Wu Chen berkata, sakit, siapa yang sakit, perlu mengundang orang untuk mengobatinya. Aku tidak tahu itu. Saat kakek dan mereka kembali, kau bisa bertanya sendiri kepada mereka. Wu Chen memikirkannya. Mungkin, ini adalah kesempatan. Dia dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelinap ke istana dan menanyakan tentang esensi roh. Itu, Wu Chen, apakah kau ingin menemaniku bermain? Yun Cixi menjabat tangan Wu Chen dan menatapnya dengan mata besar yang cerah. Dia memiliki beberapa keinginan. Melihat matanya yang besar dan cerah, Wu Chen tidak tahan untuk menolak. Baiklah, aku akan bermain denganmu. Benarkah? Mata Yun Cixi langsung berbinar, dengan tidak percaya. Baiklah, Wu Chen mengangguk. Dia melakukan apa yang dia katakan. Wu Chen, kamu baik sekali. Yun Cixi tampak gembira, belum lagi betapa senangnya dia. Ayo kita pergi sekarang. Yun Cixi memegang tangan Wu Chen dan segera keluar. Melihat ini, Wu Chen tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Di bawah bimbingan Yun Cixi, dia berjalan keluar dari bar lagi tanpa kembali ke kamar. Yun Zhonghe, Zhu Kun, dan Yang Xiong pergi ke istana untuk waktu yang lama dan tidak kembali sampai senja. Kakek, mengapa kamu kembali begitu terlambat? Bangau di awan membelai janggutnya dan mendesah, wajahnya muram. Wu Chen bertanya, siapa yang sakit, apakah ini serius? Zhu Kun berkata, itu adalah leluhur tua keluarga kerajaan yang sakit parah. Bukan rahasia lagi bahwa leluhur keluarga kerajaan sakit. Anda hanya perlu menanyakannya sedikit, jadi mereka tidak bermaksud menyembunyikan apapun. Leluhur keluarga kerajaan sakit. Ada apa? Kang Yang tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Yang Xiongdao, mengenai penyakit leluhur keluarga kerajaan, menurut keluarga kerajaan, tampaknya itu adalah penyakit yang ditinggalkan oleh kegagalan untuk memengaruhi alam dewa sejati selama lebih dari 100 tahun. Sudah seperti ini sejak lama, dan tidak ada perbaikan. Sekarang ada kecenderungan memburuk, jadi mari kita pergi dan melihatnya. Berdampak pada alam dewa sejati. Ketika mereka mendengar 5 kata ini, Kang Yang dan Yun Xi menghirup udara dingin pada saat yang sama. Meskipun mereka adalah alkemis, mereka tidak terlalu memperhatikan hal-hal di antara para praktisi, tetapi mereka juga tahu apa artinya menjadi dewa sejati dengan negara yang kuat. Itu adalah yang terkuat di seluruh dunia, yang terkuat dalam pertumbuhan benua Tianwu mereka. Begitu mereka menerobos, itu akan menjadi lompatan kualitas. Meskipun hanya ada perbedaan kata antara alam nyata dan alam setengah dewa, perbedaannya sangat jauh dan luas. Di benua Tianwu saat ini, ada beberapa orang yang kuat di alam setengah dewa, tetapi tidak ada dari mereka yang kuat di alam dewa sejati. Meskipun itu adalah langkah kecil dari puncak alam setengah dewa ke alam dewa sejati, sangat sulit untuk melangkah. Sejak zaman kuno, hanya ada beberapa orang yang dapat melangkah dengan lancar. Oleh karena itu, dalam sejarah benua Tianwu, hanya ada sedikit orang kuat alam dewa sejati yang lahir. Banyak orang kuat alam setengah dewa berjuang untuk mengejar alam dewa sejati. Namun, untuk menembus alam dewa sejati bukanlah hal yang mudah. Jika mereka tidak memperhatikannya sedikit saja, mereka akan berdampak pada kegagalan. Konsekuensi dari dampak pada kegagalan tersebut sangat serius. Jika mereka tidak memperhatikannya, akan butuh waktu bertahun-tahun untuk pulih. Jika mereka melakukannya, alam tersebut akan menurun, mandek, atau bahkan mati.
Ini juga mungkin benar. Begitulah adanya. Wu Chen mengerti bahwa ketika dia adalah yang terkuat di kehidupan sebelumnya, kultivasinya adalah alam dewa sejati. Dia telah memengaruhi alam ini, dan secara alami tahu bahwa tidak mudah untuk menjadi yang kuat. Dia tahu risiko utamanya. Kakek, tidak bisakah kamu membantu penyakit kakek itu? Bangau di awan itu menghela nafas dan berkata, tidak ada yang bisa kulakukan untuk menang, Tuan Ying. Apa yang dia katakan tentang Tuan Ying secara alami adalah Ying Xuan. Ini adalah alkemis tingkat 7 dan satu-satunya alkemis tingkat 7 di seluruh benua Tianwu. Yun Cixi tercengang. Dia bahkan tidak dapat membantu kakeknya. Tampaknya penyakitnya sangat serius. Zukun berkata, sekarang, keluarga kerajaan telah meminta hampir semua alkemis senior dan apoteker senior untuk memeriksanya. Itu tidak berhasil. Penyakit leluhur lama masih memburuk. Jika tidak ada cara lain, saya khawatir itu hanya duduk. Duduk, pada kenyataannya, berarti kematian. Namun, bagi orang-orang dengan status khusus, terutama biksu senior, mereka biasanya tidak perlu mati, tetapi menggunakan kata-kata lain yang lebih maju sebagai gantinya. Apakah itu benar-benar cukup serius? Tang Ji merasa luar biasa. Yun Zhonghe, Yang Qiong, dan Zukun membelai jenggot mereka dan tetap diam. Mereka gagal menerobos alam. Setelah sekian lama, mereka tidak mati. Ini adalah keajaiban. Sekarang mereka telah kehabisan minyak dan berada di ambang kematian. Sangat baik untuk dapat bertahan sampai sekarang. Pada saat ini, Wu Chen berkata, Wakil Presiden, Tetua, apakah Anda masih akan pergi besok? Apa yang Anda tanyakan? Kata Bangau di awan. Wu Chen Dao, saya hanya ingin mengatakan, jika Anda masih pergi, dapatkah Anda membawa kami? Kami juga ingin melihat istana kekaisaran harimau putih. Seperti apa, Yun Cixi, menurut Anda? Yun Cixi mengangguk, ya, kakek, Anda dapat membawa kami untuk melihatnya. Tidak mudah bagi kami untuk datang ke kekaisaran harimau putih tanpa pergi ke istana kekaisaran. Bukankah itu kunjungan yang sia-sia? Hari ini, dia sendirian. Membosankan. Jika Wu Chen tidak pergi berbelanja dengannya nanti, dia akan sangat bosan. Burung bangau di awan berkata, besok, tidak apa-apa pergi, tidak pergi. Penyakit leluhur tua itu, bahkan alkemis tingkat 7 Ying Xuan tidak punya cara, apalagi dia, jadi, apakah dia pergi ke istana, tidak ada bedanya. Bagus, terima kasih kakek. Puisi awan penuh dengan kegembiraan, memegang tangan burung bangau di awan, sangat bahagia. Kamu sudah sangat tua, kamu sangat rakus bermain. Yun Zhonghe mengangkat tangannya dan meletakkannya di kepala Yun Cixi. Dia sangat menyayangi cucu perempuannya ini. Dia akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi apapun yang diinginkannya. Dan kamu juga akan pergi. Tanya Yun Zhonghe, menunjuk ke Kang Yang dan Tang Ji. Ya, kedua pria itu mengangguk dengan sibuk. Mereka belum pernah ke istana kekaisaran harimau putih. Mereka tidak tahu seperti apa itu.